Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizdan Al-Rasyid dengan NIM 2022 1037031149 akan mempresentasikan tentang materi dari kelompok saya, yaitu fikih air atau pembahasan seputar fikih. Nah, di sini dibagi menjadi 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah sifat-sifat air yang ada di dalam fikih atau dalam hukum. Yang ketiga ialah macam-macam air, ada apa saja kira-kira air itu dibagi. Dan yang keempat itu penggunaan air dalam ibadah seperti toharoh dan lain sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesimpulan yang mengenai materi-materi yang telah atau akan saya sampaikan nanti. Masuki di bab pertama, yaitu pendahuluan air. Nah, apa itu fikih air, teman-teman? Fikih air adalah kumpulan kaidah, nilai, dan prinsip agama Islam mengenai air yang meliputi pandangan tentang air. Bagaimana Islam itu sendiri melihat objek air ini dalam kehidupannya sehari-hari, mulai dari pengelolaannya, mulai dari pemanfaatannya, atau dari solusi-solusi tentang berbagai masalah yang ada, terutama dari sudut budaya pemakainya. Jadi manusia di sini sebagai subjek pemakai air ini, bagaimana dia menyikapi terhadap penggunaan tersebut. Air merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia, bahkan bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Kita dan semua makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Hal itu lantaran air menjadi salah satu sumber kehidupan yang amat esensial. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam Quran surat ke-21 ayat 30, dan yang artinya, dan dari air kami atau Allah jadikan segala sesuatu yang hidup. Artinya segala makhluk hidup itu sangat bergantung dengan air. Masuki bab yang kedua adalah sifat-sifat air dalam fikih. Nah, di sini terdapat 4 pembagian sifat-sifat air yang ada di dalam fikih Islam. Yang pertama itu air suci dan mensucikan, lalu ada air suci mensucikan. Yang ketiga air suci namun dia tidak mensucikan, dan yang keempat itu air tidak suci dan tidak juga mensucikan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah air suci dan mensucikan. Ini adalah air yang suci secara zatnya, serta dapat kita gunakan untuk bersuci dan tidak makruh atau tidak boleh, atau bisa disebut air mutlak. Menurut Abu Suja, ada 7 macam air yang masuk dalam kategori air mutlak atau yang bisa kita gunakan untuk toharoh ketika beribadah. Yang pertama itu ada air hujan, yang kedua adalah air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air, yang keenam air salju, dan yang terakhir adalah air es. Yang mana air es di sini ya dia berasalnya dari air biasa tanpa ada campuran apapun. Terus yang kedua itu air suci mensucikan secara materinya. Nah, ini suci dan dapat untuk menghilangkan hadas dan najis, namun dihukumi makruh atau tidak boleh untuk wudu dan juga mandi. Contohnya adalah air musyammas. Nah, air musyammas ini air yang hangat dan terkena paparan sinar matahari dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga adalah air suci, tidak mensucikan, yaitu air sifat atau zatnya suci tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Contohnya ada air mustakmal. Nah, ini air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis seperti air bekas wudhu dan atau habis mandi. Dan yang kedua itu air mutaghayyir. Air yang berubah salah satu dari sifatnya. Entah itu dia berubah secara warna, dia berubah secara baunya, dan terakhir dia berubah secara rasanya. Misal kayak air teh, terus air yang tercampur oleh bahan-bahan berwarna dan lain sebagainya.
Lalu yang keempat adalah air yang tidak suci, juga dia tidak mensucikan. Ini contohnya adalah atau yang kita biasa sebut air mutanajis. Itu air yang awalnya suci namun telah berubah hukumnya menjadi najis, karena dia itu tercampur dengan sesuatu yang najis. Misal ada kayak kecampur darah, atau terkena kotoran-kotoran, kena kotoran cicak atau kotoran, hewan dan sebagainya. Dan volume air tersebut itu tidak lebih kurang dari 2 kula, kurang lebih sekitar 270 liter. Nah, di sini kita bahas lagi setelah kita tahu mengenai sifat-sifat air, kita bagi lagi menjadi macam-macam air. Kan tadi sudah dijelaskan, entah itu yang mensucikan dan dia bisa dibuat untuk mensucikan, tapi mensucikan namun tidak air apa, mensucikan namun air suci namun tidak bisa mensucikan, dan yang terakhir itu air yang tidak suci dan tidak juga bisa mensucikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam air. Ada sekitar 4 macam-macam air yang dapat kita pelajari dalam fikih Islam. Yang pertama itu air mutlak atau seperti yang dijelaskan tadi, air yang suci secara zatnya, juga ia dapat digunakan untuk bersuci. Nah, lalu yang kedua ada air musyammas, adalah air yang telah dipanaskan dengan terik matahari tadi, menggunakan wadah logam kecuali emas dan perak seperti besi dan baja. Lalu air ini suci secara materinya dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, namun dihukum makruh jika kita gunakan untuk beribadah, misal untuk taharah kayak gitu. Namun untuk ya kayak buat mencuci-cuci pakaian itu masih bisa. Lalu ada air mustakmal atau mutahoyah, ini dihukum suci secara materi, namun dia untuk digunakan taharah itu tidak boleh. Misal yang berubah warna, atau yang dia berubah rasa, atau baunya jadi berubah, kayak gitu. Lalu dan terakhir itu dia air mutanajis. Nah, air mutanajis ini uh, dia itu tidak mensucikan dan juga tidak suci gitu. Nah, di sini dia uh, tidak boleh kita gunakan untuk uh, penggunaan sehari-hari maupun untuk shoharoh, karena dia itu sudah berubah bau atau berubah warna yang tidak baik lah. Misal tercampur air liur anjing, atau terkena kotoran hewan, atau terkena darah-darah atau bagaimana, kayak gitu. Nah, penggunaan air dalam ibadah ini Islam kan agama yang sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan baik dirinya maupun sekitarnya. Nah, ini ketika seseorang hendak berhubungan dengan Tuhannya, kan sebelumnya kita harus dalam keadaan bersih atau bisa bisa harus suci terlebih dahulu atau terbebas dari najis dan hadas. Misal ketika kita sholat, sebelum sholat itu kan ada toharoh, entah itu kalau misalnya kita ketika suami istri itu habis berhubungan badan, maka dia perlu mandi wajib terlebih dahulu, atau ketika ya kita habis buang air kecil, buang air besar, maka kita harus membersihkan dulu. Nah, setelah itu baru kita toharoh, bila ada air maka kita berwudu, dan bila tidak ada maka kita tayamum. Namun di sini yang kita titik beratkan adalah penggunaan air, yaitu ketika berwudu, kayak gitu. Terus, penggunaan Allah Subhanahu wa taala ini juga mewajibkan kita untuk mandi. Dia tidak menyebutkan apa yang mesti dihalukan saat mandi, bebas mau dari mana. Kan itu, yang penting dia itu mandi, terus bagaimana cara orang itu mandi, dan tidak ada waktu khusus untuk mandi. Secara umum mandi itu salah satu sarana untuk membersihkan badan kita. Misal ketika kita telah bekerja gitu, bekerja entah itu ataupun belajar di kampus gitu bisa, atau kita bekerja menjadi tenaga pendidik, atau ketika kita menjadi tukang kuli bangunan, atau ya pekerjaan-pekerjaan lapangan ataupun kantoran. Setelah itu kita di, eee,
kayak diarahkan untuk membersihkan badan kita, agar apa, agar nantinya badan kita itu bisa bersih dan juga bisa suci bila sambil wudu, kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah pemahaman akan materi fikih air ini memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim, baik secara duniawi, mengelola, menjaga sumber air, mengelola agar air ini bisa bermanfaat bagi kebutuhan manusia maupun makhluk hidup lain. Juga secara ukhrawi dalam ibadah-ibadah toharoh dengan membagi 5 jenis air tadi dari yang mensucikan, suci dan bisa mensucikan sampai yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan, seperti itu. Atau dalam misal ada juga dalam fikih Muhammadiyah itu mengelola tentang, bagaimana agar air tersebut bisa digunakan atau bisa dilestarikan dari hulu sampai ke hilir, atau bagaimana cara agar air tersebut tetap bersih seperti tidak membuang sampah di aliran sungai, terus untuk sungai-sungai tersebut tidak boleh terinfeksi dengan limbah, atau, kita harus membuang sampah di TPA, tempat pembuangan akhir. Ya banyak sekali sebenarnya cara-cara, atau bisa juga penanaman-penanaman pohon yang nantinya air hujan itu bisa terserap kembali dalam bumi untuk disaring oleh tanah, kayak gitu, yang nantinya bisa airnya itu, memiliki kualitas yang baik untuk digunakan toharoh, kayak gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nuhun wal kolam yoma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.